Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah sampai ayat 16 surah Al-Mursalat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengatakan pengulangan ayat Allah sampai 10 kali. Jadi pengulangannya wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi celakalah bagi orang-orang yang mendustai hari kebangkitan. Maka di dalam tafsir At-Tabari, jadi beliau mengatakan wailun itu diulang 10 kali. Itu litahwil. Tahwil itu apa? Untuk menakut-nakuti. Kemudian beliau mengatakan wailun itu adalah bukan nama neraka, tidak, tetapi wadin fi jahannam. Jadi sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahannam. Pendapat ini diperkuat juga oleh pendapat Ibnu Abbas, yang beliau mengatakan wailun itu bukan neraka, tetapi wailun itu adalah sebuah lembah yang berada di dalam neraka. Artinya hukumannya makin parah lagi. Orang yang tidak yakin kepada hari kiamat, tidak yakin kepada hari kebangkitan, tidak yakin kepada alam barzakh, padang mahsyar, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam sebuah lembah yang ada dalam neraka. Ini kalimatnya apa? Artinya celaka mereka, rugi mereka, ya, yang tidak yakin kepada hari kiamat. Sekarang kita lanjut. Ini bukti kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang mati. Jadi yang sudah mati itu dibangkitkan kembali. Jadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bisa mengetahui gaib. Gaib itu kan ada dua. Ada gaib nisbi namanya. Ada gaib mutlak namanya. Gaib nisbi adalah gaib yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi ketika dikaji dia ketahui kembali. Kita tidak tahu bagaimana kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah, tapi kita bisa mempelajari sejarah kembali. Kita melihat rupanya betul kaum Ad itu sudah dihancurkan oleh Allah, kaum Samud dihancurkan oleh Allah. Itu namanya gaib nisbi namanya. Kita tidak tahu sekarang teman kita sedang berbuat apa di rumah, tetapi setelah kita cek kembali kita lihat, oh rupanya sedang makan dia. Ini namanya gaib nisbi. Jadi makanya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bisa mengetahui apa yang kamu makan di rumahmu, apa yang dimakan oleh keluargamu. Itu namanya gaib nisbi. Artinya apa? Gaib yang tidak bisa dilihat, tetapi setelah diteliti bisa kita ketahui. Satu. Yang kedua, gaib mutlak. Gaib mutlak tidak ada yang tahu sama sekali. Bagaimana gaib mutlak? Bagaimana kematian itu? Kapan kita meninggal dunia? Kemudian bagaimana keadaan alam barzakh? Bagaimana di padang mahsyar? Bagaimana di dalam surga dan neraka? Tidak tahu, kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya gaib mutlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan ayat sebuah gaya bahasa gaib nisbi. Kenapa gaib nisbi? Supaya manusia bisa meneliti. Kamu tidak percaya kepada saya? Sekarang coba lihat. Ya, ini sambungan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalin. Ya. Itu ada istifham di situ, kata tanya. Itu kata tanya maknanya takrir. Jadi takrir itu apa? Takrir itu untuk menguatkan. Coba kamu lihat, alam nuhlikil awwalin. Kaum-kaum terdahulu itu sudah saya hancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Fir'aun wal mu'tafikat. Mu'tafikat itu kampung yang dibali oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu lihat kaum Syuaib, coba kamu lihat kaum
Nabi Nuh alaihissalam. Ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang meneliti kalau pembangkang Nabi Nuh itu yang selain 83 orang itu semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dibuktikan dengan 5 patung yang ditemukan kembali ketika pada masa kafir Quraisy. Yang 5 patung ini termasuk di situ Wud dan Wala, Suwa'an, Wala, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra adalah patung yang disembah oleh pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Patung ini ditemukan, dan patung 5 patung ini juga disembah oleh kafir Quraisy. Walaupun nanti ada patung yang besar, Latta, Uzza, Manat ya. Ini patung terbesar orang kafir Quraisy. Tetapi ada 5 patung lagi yang disembah oleh mereka adalah bukti kalau orang masa dulu itu juga menyembah patung ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu tidak percaya juga, coba lihat kaum terdahulu yang sudah saya hancurkan, kata Allah. Bitakdibihim, dijawab oleh Imam Jalalain, takdibihim apa? Sebab mereka itu tidak mengakui Allah, tidak mengakui Nabi, tidak mengakui risalah yang dibawa oleh mereka, tidak mengakui hari kebangkitan. Mereka semua dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nutbi'uhumul akharin. Jadi tsumma itu banyak versinya. Ada yang mengatakan tsumma itu ya dulu ala taba'udil ahwal, menunjukkan masa yang panjang. Apa maksud masa yang panjang? Setelah masa kaum Ad itu ada masa setelahnya lagi Allah menghancurkan mereka. Setelah Fir'aun itu ada lagi masa-masa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna summa. Ada juga yang mengatakan summa itu ya dulu ala at-tartibi, tertibnya secara berurutan. Setelah ini lagi, setelah itu saya hancurkan lagi, saya hancurkan lagi. Itu makna summa. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ya, jadi ka ini kalau di dalam terjemahan coba tolong dibaca sebentar, ada terjemahannya. Coba dilihat. Janganlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Iya. Kalau kita lihat kalimatnya demikianlah, itu tidak enggak nyambung memang. Tapi kalau kita katakan ka itu artinya mithlu, seperti itulah kata Allah. Ya, kalau demikian kan beda. Maka kaf di situ, kadzalika, kaf itu ditafsirkan oleh Imam Jalalain itu maknanya mithlu. Mithlu itu seperti itulah saya akan menghancurkan kaum-kaum setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kaum nanti seperti Fir'aun, kalau ada kaum seperti kaum Ad, kaum Thamud, seperti mereka itulah nanti saya akan hancurkan mereka, kata Allah. Kalau kaum Syuaib, mereka mengurangi timbangan. Ketika didakwahi oleh Nabi Syuaib, mereka tidak mau dengar. Ini kejadian ini di Yordania ya. Setelah tidak mau dengar, didakwahi lagi, sehingga mereka mengatakan, coba datangkan azab kepada kami. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kaum Syuaib dan pengikutnya untuk keluar sebentar. Ketika mereka keluar sebentar, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Digempakan oleh Allah dan mereka semua mati. Ini makna kadzalika. Kalau ada wa, ada di Al-Qur'an juga wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itu wa itu adalah waw penghubung, atau dalam bahasa nahunya namanya waw ataf. Dalam bahasa Imam Sibawayh itu waw ataf. Kaf itu tetap artinya mithlu, seperti. Artinya apa? Seperti itulah, tidak jauh beda, kata Allah. Kalau ada yang mengurangi timbangan, seperti itulah, tidak ada jauh bedanya, kata Allah. Saya juga akan mengazab mereka dengan azab apa? Gempa. Fa'akhatan umur rajfah. Walaupun volumenya tidak seperti volume mereka. Karena Nabi Muhammad SAW kan pernah berdoa kepada Allah ketika Mi'raj. Jadi doa Rasulullah, permintaan, ya Allah jangan kau azab kami, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dikabulkan oleh Allah. Apa Allah mengatakan? Fa'altu ya Muhammad. Saya sudah lakukan itu kepada umatmu ya Muhammad. Nabi Muhammad minta, ya Allah jangan azab kami kalau kami berbuat dosa atau kami lupa ya Allah, sehingga sampai kami bertobat dan minta maaf kepadamu. Jangan azab dulu ya Allah. Makanya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak dikabulkan, dalam setiap detik ada saja kita dengar macam-macam. Nah, hancur kampungnya hancur, kampung itu hancur, digulung oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Tetapi dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Makanya
direkomendasikan untuk terus membaca ayat itu supaya apa? Supaya teringat. Rasulullah pernah minta kepada Allah, itulah satu-satunya ayat. Tidak ada ayat Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW langsung dari Allah langsung, kecuali akhir surah Al-Baqarah. Kalau lain semuanya melalui perantara Jibril. Tetapi ayat yang itu yang terakhir itu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih sampai habis itu langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara. Itu semuanya doa semuanya. Kenapa berdoa? Karena Jibril sudah mengatakan, ya Muhammad, salhu tuti. Makna salhu tuti, mintalah semuanya ya Muhammad, Allah akan mendengar permintaan, mengabulkan permintaan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabatnya. Ketika didengar itu, Jibril walaupun tidak berada di sekitar Nabi, di samping Nabi, karena Jibril tidak bisa naik lagi, tapi Jibril mendengar. Ketika itu Jibril memberitahukan kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, minta ya Muhammad, sudah dibuka kepadamu keran, kesempatan. Permintaan Rasulullah bukan memikirkan pribadi, tidak dimintakan ya Allah bermudah lo cara dakwah, ya Allah bermudah, tidak ada. Yang diminta apa? Jangan azab kaumku ya Allah kalau mereka itu lupa dan berbuat dosa sampai mereka bertobat kepada Engkau. Makanya dipending. Tetapi nanti ada juga HI kepending li Allah. Sudah puluhan tahun terus berbuat dosa seperti itu, tidak pernah bertaubat. Ada je pegejuk 3 sebagai ubat. Tapi hanya ubat je kejuk le 3 lepas. Tapi kalau seandainya Nabi tidak berdoa seperti itu, mungkin setiap detik saja gini. Ini yang dimaksudkan dengan kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ini adalah ba'ilsak namanya. Arti ba'ilsak, azab itu dekat sekali dengan orang-orang pembuat dosa. Sebagaimana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ba'ilsak namanya. Walaupun Imam Baitawi mengatakan batabaruk apa? Ba untuk mendapatkan berkah. Tajak lebih dua Bismillahirrahmanirrahim. Tak mulih Bismillahirrahmanirrahim. Dah Allah dapat Bismillahirrahmanirrahim. Itu ba itu apa? Ba tabarruk, supaya berkah. Ada juga mengatakan ba itu ba ilsak. Ilsak itu apa? Kalau ingin Allah selalu menjaga kita, maka jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga bil mujrimin. Azab Allah itu selalu dekat dengan orang mujrim, pembuat dosa. Makanya kenapa kita disuruh bertobat, supaya azabnya jauh lagi Pak. Kalau kita tidak bertobat, tidak minta maaf terus, dekat mereka. Jadi makanya azab ini menunggu kapan pajah itun Pak. Makanya azab itu kadang-kadang dinamakan dengan iqab ya. Iqaban syadida. Iqab itu apa? Iqab itu kalau telapak kaki yang di belakang itu akibun namanya. Kemana saja kita pergi dia selalu ikut. Begitu pula iqab azab. Seorang berbuat dosa, itu azab itu terus mengikuti dia. Artinya menunggu waktu kapan diturunkan kepada dia. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan kadzalika naf'alu bil mujrimin. Tabka itu kita tafsirkan apa? Mithlu, seperti. Ya, seperti. Kita lanjut lagi. Ya, ini diulang lagi ini. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kita sudah membahas yauma idzin itu adalah dua suku kata, Pak. Tidak ada yauma idzin di dalam bahasa Arab. Makanya orang Arab itu contoh misalnya min qablu hudan linnas. Tidak ada min qablu dalam bahasa Arab. Tidak ada qablu dalam bahasa Arab. Kita cari di dalam kamus qablu tidak ada. Ya, jadi qablu itu apa? Qablu itu adalah singkatan dari kalimat qabla dzalika. Kemudian dijadikan qablu. Seperti Imam Khatib Jumat. Amma ba'du fa ya ibadallah. Tidak ada ba'du, yang ada ba'da. Ada enggak salat ba'du, salat ba'duyah? Ada. Yang ada ba'diyah, salat ba'da, atau kalau dengan ba'da. Salat ba'da. Salat qabla. Tidak ada salat ba'du, ya. Jadi makanya ba'du itu apa? Ba'du itu ba'da zalika. Amma ba'da dzalika yauma idzin. Apa itu? Yauma idzin adalah singkatan ringkasan dari yaumun
hari ketika manusia itu matanya itu sudah apa namanya, di dalam ayat sebelumnya itu mah, yauma idzin yaumun wa apa namanya, basarnya yaumun, apa itu yang sebelumnya mah, waqi'al basar wa khasafal qamar. Ya, itu makanya diringkaskan menjadi yauma idzin. Ya, tidak ada yauma idzin mah, tetapi yaumun hina waqa'al basar wa khasafal qamar. Ketika mata itu terkejut ketika melihat hari di padang mahsyar. Ketika mata terkejut ketika melihat apa namanya, malaikat mencabut nyawa dia. Maka karena kalimatnya panjang, maka diringkaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yauma idzin. Yauma idza khasafal basar. Ya, khasafal basar, ketika matahari itu tidak ada yang bisa menghalangi lagi, dia bisa melihat apa saja kejadian yang ada di padang mahsyar. Kejadian ketika ditiup sangkakala yang pertama. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Maka ini pengulangan ini itu ada yang mengatakan li taukid. Kalau Imam Jalalain mengatakan taukid. Taukid apa? Taukid lafzi. Kenapa taukid lafzi? Karena lafadznya diulang-ulang sampai 10 kali. Tapi ulama lain mengatakan ini taukid maknanya tahwil ya. Pengulangan untuk apa? Tahwil. Tahwil itu untuk menakut-nakuti. Kalau seandainya orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, dia akan rugi, Pak. Orang yang tidak yakin kepada kematian dan dibangkitkan kembali, dia akan rugi, Pak. Makanya nanti ketika di padang mahsyar ada sebuah ayat yang diucapkan oleh orang-orang kafir, diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Fa'tarafna bidzunubina, kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengakui ahyaitana thnataini wa amattana thnataini fa'tarafna bidzunubina. Kami mengakui dosa kami. Kami tahu kami hidup 2 kali ya Allah. Kami tahu kami mati 2 kali ya Allah. Baru diakui, Pak. Tapi ketika di dunia dulu dia tidak mengakui, Pak. Dia katakan apa? Udik 3, mati 3. Ya, Pak. Maka dia menyo karena tidak memanfaatkan dunia, maka rugo, Pak. Maka kalau ingin korupsi terus, Pak. Maka kalau ingin mengambil harta orang, ambil terus. Kalau ingin nikmati dunia, nikmati terus. Padahal kenikmatan dunia itu wa mata'un ilahin. Mata'un ilahin. Di dalam tafsir Sawi itu kehidupan dunia itu terbatas, terbatas. Sebatas umur kita. Aduh, umur kita itu 70 KB, ya, Pak. 80 KB sudah habis. Artinya terbatas, Pak. Tapi kalau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, itu tidak pernah terbatas, Pak. Seorang yang patuh dan taat kepada Allah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang tidak terbatas, Pak. Adiji lagi penaji sinyal, Pak. Nak sebuah kartu itu sinyal itu di mana saja bagus dia, Pak. Ada satu kartu ini Pak kampungnya kahana sinyal terbatas artinya. Makanya ketika seorang patuh dan taat kepada Allah, dia akan dapat sinyal itu, kebaikan-kebaikan itu di dunia. Dia akan dapat kebaikan itu ketika dia mau meninggal dunia. Dia akan dapat kebaikan itu, kenikmatan itu ketika di alam barzakh. Akan dapat kenikmatan itu ketika di padang mahsyar. Lebih-lebih lagi nanti terakhirnya, tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua akan disempurnakan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi kalau orang yang tidak patuh kepada Allah, cuma dapat di dunia saja. Di dunia saja dia dapat. Itu pun setelah dia dapat, dia meninggal dunia, tidak bisa lagi. Harus dibagi-bagikan untuk orang lain, Pak. Tidak bisa dia nikmati lagi di dalam kubur, Pak. Tidak bisa lagi. Cuma menikmati azab saja. Kenapa menikmati azab? Karena mungkin di dunia dia entah apa-apa sudah dia lakukan, Pak. Kejahatan-kejahatan, kemudian tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah apa namanya, dia dapat azab itu akan terus berjalan, jalan terus, Pak. Kecuali nanti dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya taubat itu di dunia, ibadah itu di dunia, ingin beramal itu di dunia, ya. Jadi makanya kalau kita berbuat kebaikan untuk kita sendiri, kita beramal untuk kita sendiri, berbuat jahat untuk kita sendiri juga. Makanya nanti ketika kita meninggal dunia, kita tinggal panen. Kalau banyak berbuat jahat, berarti panennya banyak kejahatan. Kalau kita berbuat baik, maka panennya kebaikan. Ketika meninggal itu tidak ada lagi buat jahat, tidak ada lagi, buat kebaikan tidak ada lagi. Artinya apa? Kesempatan inilah yang Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita mempergunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak yakin juga, maka diulang oleh Allah di sini, wailul yauma idzil lil mukadzibin.
Ketika hari itu celaka mereka. Ketika hari dia tarik roh dia itu dari tubuhnya, celaka dia kata Allah. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi dalam tafsir beliau, wal witr. Witr itu apa? Witr tatkala roh itu sudah dipisah dengan dia. Witr itu artinya witir satu, bisa 3 ganjil. Maksud ganjil apa? Ketika seorang itu sudah ganjil, tidak genap lagi, tidak menyatu lagi dengan tubuhnya, maka ketika itulah seorang itu akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menyesal, Pak. Kenapa saya belum beribadah? Kenapa belum ini? Kenapa belum itu? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Alam nakhluqukum mimma immahin. Ya, ini alam juga, ini kalimat ini. Ini ada 2 pengertian. Pemahaman yang pertama tadi sudah kita katakan, itu maknanya litakrir. Takrir itu untuk menguatkan. Ada pemahaman yang kedua. Ini sama seperti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setiap kaidah yang ada dalam tafsir itu, kaidah ini berlaku untuk semuanya, sama semuanya, Pak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maknanya apa? Alimta, kamu sudah tahu ya Muhammad cerita tentang ashabul fil. Kenapa? Karena saya ajarkan kamu. Jadi ini artinya apa? Dalam kaidah seperti itu, ini berlaku untuk semua kaidah, semua ayat. Mana lain? Alam nashrah laka sadrak. Yang pertama, kalau kita mengambil pemahaman yang pertama, litakrir. Allah ingin mengulang lagi, wahai Muhammad, nikmat yang paling besar itu adalah ketenangan jiwa, kelapangan jiwa. Ya. Ini artinya apa? Takrir, satu. Yang kedua, alam nashrah laka sadrak, kamu sudah tahu ya Muhammad, ketenangan jiwa itu adalah nikmat yang paling besar di dunia ini. Bukan nikmat ini tidak, tapi ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa dan kelapangan jiwa. Lapang jiwa itu nikmat yang luar biasa. Ini begitu juga. Kita ambil dua pemahaman, Pak. Alam nakhluqukum mimma immahin. Ini untuk takrir pertama, Pak. Jadi takrirnya apa? Diulang oleh Allah, diperkuat oleh Allah. Kalian kan tahu kata alam nakhluqukum mimma immahin. Jadi diulang oleh Allah, kalian itu dijadikan dari air yang mahin. Ada yang mengatakan mahin itu hina, air mani kan hina. Ada yang mengatakan mahin itu adalah dhaif. Dhaif itu apa? Lemah sekali dia. Kenapa lemah? Karena dia keluarnya bainas sulbi wat taraib. Sulbi itu dari sulbi laki-laki belakang, taraib itu apa? Dari air yang keluar dari dada wanita. Artinya apa? Mereka tidak mungkin bisa ketemu keluar itu, Pak, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa innahu ala raj'ihi laqadir. Allah sanggup untuk mengembalikan, tidak mempertemukan dua air itu, kata Allah. Tetapi juga yang mempertemukan itu adalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mani itu, air itu dhaif, dia tidak sanggup berjalan, Pak. Dia tidak sanggup melakukan sesuatu kecuali dengan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Madu itu, lebah itu, dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup mencari rezeki dan lain sebagainya, tetapi aku wahyukan kepada dia. Lihat nanti dalam surah An-Nahl. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Itu lebah itu tidak bisa dia buat rumah, tidak bisa dia buat hanakai, tidak punya akal dia, tidak bisa dia buat rumah, tidak bisa dia mengeluarkan madu, tidak bisa dia madu itu dikeluarkan di rumahnya, kata Allah. Kenapa? Karena saya wahyukan kepada dia, saya ajarkan dia. Fa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Wahai lebah, kamu kalau ingin buat rumah, buatlah anittakhidhi minal jibal, di gunung-gunung, kata Allah. Atau kata Allah di pepohonan. Atau kata Allah Subhanahu wa taala wa mimma ya'rishun. Manusia yang dia buat tempat, disitulah kamu ini. Coba kalau seandainya Allah mengatakan kamu tidak boleh ini kecuali dua tempat saja. Walaupun dibuat oleh manusia, jangan pernah duduk di situ. Hana madu le katanya apa? Tidak ada ternak madu. Kenapa? Madu sudah lebah diajarkan oleh Allah, tempat kamu bukan di situ. Tempat kamu di gunung dan di pepohonan. Tetapi sekarang kan ada yang diternak juga. Kenapa? Karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kepada lebah tadi, wa mimma ya'rishun. Kamu kalau ada yang orang buat rumah itu, di situ boleh juga kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Allah. Jadi makanya ini sekalimat apa? Untuk manusia berpikir, Pak. Ya, untuk terus berpikir. Artinya dia berpikir rupanya butuh rupanya. Ya. Kalau tidak sanggup kita mencerna hari kiamat, Pak.
Kita tidak sanggup mencerna manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Coba cerna, kata Allah. Coba lihat, kamu dulu dari apa kamu? Coba kamu lihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah mengatakan, sel telur sel sperma akan saya pertemukan dengan sel telur, kata Allah. Wa innahu ala raj'ihi laqadir. Saya juga sanggup untuk tidak mempertemukan itu, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak tahu sampai hal demikian itu, kata Allah? Kenapa kamu tidak berterima kasih sampai hal sedemikian itu, kata Allah? Artinya apa? Sampai hal sekecil itu saya lon permen, kata Allah. Lon permen hal-hal minan, kata Allah. Ya. Kalau tidak saya pertemukan maka tidak ada kalian. Ini maknanya pemahaman yang pertama tadi, Pak. Pemahaman yang pertama apa? Takrir. Takrir itu untuk taukid, mengulang-ulang saja. Sudah satu. Pemahaman yang kedua, alam di sini maknanya apa? Kalian sudah tahu, kata Allah. Ya, ini seperti pada Nabi Muhammad tadi, Pak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tahu ya Muhammad kejadian tentang ashabul fil. Kenapa? Saya kasih tahu kamu. Kalau enggak kamu enggak tahu. Kenapa? Kamu belum lahir lagi. Maka kata Safiur Rahman Mubarak Furi di dalam kitab beliau Rahiqil Makhtum, apa kata beliau? Nabi Muhammad lahir 50 hari setelah penyerangan kota Ka'bah. Ada pendapat yang kedua, kata beliau waqila 20 sanah, 20 tahun setelah kejadian itu baru lahir Nabi Muhammad. Dari mana Nabi Muhammad tahu kejadian ashabul fil? Maka diajarkan oleh Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tenang saja Muhammad, kamu sudah tahu semuanya. Maka kalimat kalau ada di dalam Al-Quran gaya bahasa alam, maknanya apa? Kita sudah tahu kejadian itu. Termasuk ini, Pak. Alam nakhluqukum mimma imahin. Maknanya apa? Kalian sudah tahu kalau kalian berasal dari air yang hina. Tadang ceramah ahli dapat kali manusia dari air yang hina, tapi anda tinggal kena yang Allah, ya, Pak. Tajak lagi dia ceramah adalah manusia dari air yang hina, dapat kali, Pak. Tapi kita yang mentinggal dan ke Allah, Pak. Kita tahu kejadian ini, bukan tidak tahu, Pak. Bahkan sudah ada penelitian-penelitian, Pak. Tidak mungkin manusia begitu saja, tidak mungkin, Pak. Artinya apa? Ada pertemuan dua sel ini, min baini sulbi wa taraib, ya. Air yang keluar dari belakang ini sulbi, laki-laki, dan taraib, dada perempuan. Maka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya min di sini, ya, min itu adalah min ibtidai, ya. Apa itu ibtidai, Pak? Permulaan hidup manusia dari situ, ya. Ini min ibtidai namanya. Maka kita jangan salah, nanti ada min ba'di. Dzalika min ayatillah. Ada min juga. Itulah salah satu kekuasaan Allah, salah satunya. Min ini bukan min makna salah satu, tidak. Memang betul-betul kita diciptakan oleh Allah, ya. Min ibtidai. Arti min ibtidai, min permulaan manusia itu hidup di dunia itu gara-gara apa? Pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Itulah permulaan kehidupan manusia. Mimma immahin, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan hakarah, ghayatul hakarah. Artinya yang paling hakarah itu hina. Kehinaan paling tinggi itulah itu, Pak. Artinya air mani itu, Pak. Kehinaan paling tinggi. Tapi manusia itu dia tidak tahu dari apa dia diciptakan. Maka setelah dia meninggal dunia kan kembali lagi ke tanah. Itanong belum tanah. Kamu belumnya baru hidup roh, Pak. Dia baru tahu kalau dia itu terbuat dari air yang hina ketika dia meninggal dunia. Coba biarkan begitu saja. Ini seperti Abu Jahal, ya. Abu Lahab, balik-balik karena sama-sama Abu Lahab, ya. Abu Lahab ketika meninggal dunia tidak ada yang lihat berapa hari, Pak, sehingga bau busuk dia, Pak. Keindahan bau busuk, Pak, ya. Lebih daripada dari diciptakan pertama sekali dia, Pak. Artinya apa? Kalau kita tidak percaya, pomanya lah enggak kat tubuhnya. Pula enggak ele tubuhnya, Pak. Dalam kalau dia meninggal dunia dalam 1 jam itu kamu bem, 2 jam kamu bem, 3 jam kai tebit-tebit pupu macam-macam. 1 hari kamu lay hitam tubuh memang. 2 hari yang kamu tebit cairan-cairan yang bau busuk, Pak. Ada yang mau dekat lagi sama dia? Anak lima. Anak pun dia ajak dia nak tolong poles dulu dia. Apa ya boleh-boleh lah dekat baking je, Pak. Nak tolongnya sama saja, Pak. Yang dulu kita poles beberapa puluh tahun, kita poles selalu dah pegaknya nak asuransinya. Ketika meninggal dunia habis bendung, Pak. Tak ada apa-apa lagi, ya. Maka kembali kepada mahin. Mahin itu apa? Dhaif. Dia lemah sekali, Pak. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hakarah itu sangat hina sekali. Ini maksud mahin. Faja'alnahu fi qararim makin.
Perlu kalian tahu kata Allah. Ya, nama. Penelitian kan membuktikan semua, Pak. Tidak ada ayat Al-Quran yang bentuknya ilmiah itu dibantah oleh orang-orang yang punya akal, orang-orang ilmuwan. Tidak pernah dibantah sampai sekarang. Kenapa? Karena semua yang ada dalam Al-Quran itu sudah sesuai semuanya. Salah satunya ini, faja'allahu fi qararin makin. Saya jadikan yang tadi itu, pertemuan mani dan tadi itu, saya jadikan fi qararin makin, di tempat yang, ya coba dibaca. Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh. Iya. Ya, di rahim. Artinya apa? Di dalam rahim Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan kita, padahal di situ air semuanya, air ketuban. Gimana udah dalam iya, Pak? Nyonya katanya jino tahu dia dalam iya, Pak. Mati nih, Pak. Ya, mati, Pak. Kenapa mati? Karena Allah Subhanahu wa taala yang di dalam air tadi faqadarnahu, saya jaga dia kata Allah. Ya, nih, Pak. Dijaga. Maka ada pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kalau kamu ingin dijaga oleh Allah, jagalah Allah. Apa maksud jagalah Allah, Pak? Ihfadillah yahfadka. Jaga waktu salat, jaga perintah Allah, kamu jaga larangan Allah, insya Allah Allah akan menjagamu. Ya, dia jaga insya Allah, Pak. Acita ada aja, Pak. Waktu salat kita jaga, perintah Allah kita jaga, Pak. Ketika maksiat kita jaga juga, Pak, mati, Pak. Ketika semua ini kita patuh dan taat kepada Allah, kita menjaga norma-norma ini, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah diulang berapa kali oleh Rasulullah. Tajidhu tujahaka, engkau akan mendapatkan Allah selalu bersamamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi makanya bukan kena uji ke Allah, karena mati. Hanya cara lain, Pak, menyomak sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, yang ketika itu seorang akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berdoa, Pak, kecuali kita minta maaf dulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia berdoa? Kenapa berdoa, ya Allah, bahkan doa hana dikabulkan, bukan hanya dosa kena nyawa, Pak. Makanya sinyal dosa itu diberikan oleh hati melalui dadu hati, Pak. Yang menyuka mendadu hati berarti ada dosa, Pak. Baru bangun tidur mendadu hati berarti ada dosa, Pak. Beklam ada pegat dosa kena nyawa, Pak. Benga-benga mendadu hati hana nyaman hati, berarti barusan kita ada berbuat dosa, Pak. Kita pulang ke rumah tidak bisa tidur, mendadu, berarti ada dosa katanya, Pak. Maka untuk menghilangkan itu apa? Bersihkan dulu dosa ini, Pak. Bagaimana bersihkannya? Jadi banyak cara, Pak. Kita bisa ambil wudu, kemudian kita salat. Kita ambil wudu, habis salat kita duduk istighfar. Kita habis itu kita baca Al-Quran. Nyunduk beklih hati, Pak. Nyunduk beklih. Nyuh anak gelih-gelih, Pak. Anak gelih gelih tapi kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita baca sedikit lagi, Pak. Ini fi qararim makin. Kita sampai ayat ke berapa ini? 22 saja, Pak. Sampai ayat 23 saja, ya. Jadi kami jadikan di tempat yang kokoh, Pak. Artinya apa? Tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dibuat ini oleh orang, tidak bisa. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila qadari ma'lum. Apa itu qadari ma'lum? Kalau di dalam tafsir Jalalain, ila waqtil wiladah, sampai waktunya dia itu lahir. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Sab'atu ashhur, sittatu ashhur, au tis'atu ashhur. Jadi beliau mengatakan 6 bulan atau 9 bulan. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Artinya di dalam kandungan itu tidak begitu lama, kata beliau, kecuali nanti Imam Asy-Syafi'i sampai lebih daripada itu. Inilah maknanya faqadarnahu, maka kami berikan ila qadari ma'lum. Qadari ma'lum artinya ada batasnya. Jadi tidak lebih daripada itu. Maka 6 bulan atau 9 bulan. Sudah. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Ada yang membaca faqadarna. Jadi bukan faqadarna. Faqadarna, ada yang baca faqadarna. Apa makna qadarna? Ya, jadi dalam tafsir As-Sa'di, kita lihat tafsir As-Sa'di saja. Kami terus mengontrol dia, kata Allah. Dabbarna al-janin, ini kata Imam As-Sa'di, fit dhulumat. Saya terus mengontrol janin itu di dalam kegelapan rahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya mengontrol dia dalam kegelapan rahim. Dokter nggak bisa mengontrolnya, cuma melihat saja. Jadi ketika di scan aja, ketika lihat sedang lagi, dia cuma melihat saja, tidak bisa dia mengontrolnya, Pak. Tidak bisa dia mengatur ini harus begini, tidak bisa. Semua sudah diatur oleh Allah. Mana buktinya? Fakadarna. Makna kadarna, dabbarna. Saya kontrol janin tadi fit dhulumat, di dalam kegelapan. Makanya nanti dia berdialog dengan Allah di situ juga, Pak. Dia ngomong sama Allah juga di situ, Pak. Jadi macam-macam dia di situ. Kenapa? Dia di bawah kontrolan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya nanti ketika kita lihat, kadang-kadang abah haji mememen, kadang-kadang mata haji mememen, ya. Jadi makanya ketika diberikan roh kepada dia pada umur 4 bulan, ketika dia lahir ke dunia, yang pertama berfungsi itu adalah telinganya. Makanya kenapa di ayat Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, dimulai telinga dulu. Kenapa? Karena telinga itu yang duluan berfungsi. Maka ketika disuruh azan, kenapa disuruh azan? Karena telinga sudah berfungsi. Yang nak perle ya pedede hai ne cekalan foto ya hana dah hai turi. Kenapa? Karena matanya belum berfungsi lagi. Mulutnya gitu juga, ada yang berfungsi itu dia dengar itu telinga. Maka ketika seorang ayah itu azan di telinga dia dengar, Pak, dengar, Pak. Maka harusnya ini dapat dengar pompon, Pak. Ya. Maka na yang Mekah minum Mekah najak temayang mungkin na ipatan ada ubun ya. Nya ho plek budui buhan, Pak. Karena yang dengar pun kerja yang dengar pun, Pak. Maka ada yang dengar tai belum ya, Pak. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Ya mungkin ada pertanyaan, boleh satu pertanyaan boleh. Jadi insyaallah akan pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan ayat 24. Tunggu, ini sebagai penutup ya, ini kita belum baca lagi, Pak. Ini fani'mal qadirun. Fani'mal qadirun itu apa? Itulah nikmat yang luar biasa. Jadi apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama air hina hanayum tapu ya, Pak. Hanayum tapu. Kemudian setelah itu dia menjadi manusia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, janin itu dijaga, dipelihara oleh Allah sampai dia lahir ke dunia. Sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam diperingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Wahai Adam, kamu tidak tahu ya, dulu kamu tidak ada apa-apanya Adam. Hanayum don hai Adam. Hanayum, kemudian nilai kamu juga tidak ada. Kalau malaikat mau sujud, hanayum pun dah sujud ya, Pak. Hanayum tepuk ya, Pak. Mau diangkat dalam Al-Quran disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah orang yang berilmu dan orang beriman. Mau diangkat apanya? Beriman tidak ada, ilmu tidak ada, ya, Pak. Kibarnya, Pak. Maka Nabi Adam begitu juga, hai Adam, kamu 1000 tahun yang lalu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi Allah mengatakan kamu dulu tidak ada apa-apanya wahai Adam. Hanayum ron. Tetapi setelah saya berikan roh kepadamu, kemudian saya ajarkan kepadamu sesuatu, maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Wa 'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, apa yang diajarkan? Dijawab oleh Ibnu Abbas, kullun lughat. Semua bahasa penduduk dunia ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Sekarang pertanyaannya, Pak, penduduk dunia belum ada lagi. Hanya penduduk dunia. Inilah yang membuat para malaikat mengatakan, kami angkat tangan ya Allah. Kamu doa bahasa, golong lahir lah murungnya. Bagaimana kami bisa tahu, Pak? Kecuali apa? Ada orang sudah lahir, Pak. Dia ngomong bahasanya, malaikat turun. Oh, nyo bahasanya, bahasanya. Langsung murno, Pak. Malaikat Jibril atau apa saja. Tapi ini belum ada lagi. Makanya para malaikat itu dia patuh kepada Allah dan dia angkat tangan dan dia mengakui ilmu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Semua bahasa sudah bisa dikuasai oleh Nabi Adam alaihissalam, padahal makhluk itu belum lahir lagi ke dunia, tapi semua sudah bisa dikuasai. Maka angkat tangan. Yang nggak mau angkat tangan apa? Itulah iblis, Pak. Iblis tidak mau dia. Makanya ketika itu iblis itu tidak hanai buhyumli oleh Allah. Kenapa hanai buhyumli? Karena dia tidak patuh dan taat kepada Allah. Walaupun dia punya pembendaharaan ibadah, ribuan tahun dia sudah beribadah. Binaci gedenya apa? Gedenya walaupun gedenya udah kata main tahajud puluhan tahun, tak pegah 20 tahun. Belum tahajud 20 tahun tak pegah. Hafal Quran ke 20 tahun. Belum temayang Tuhan 20 tahun, temayang jamaah 20 tahun. Ketika kita berbuat maksiat, 20 tahun itu hilang semuanya. Kalau kita tidak patuh dan taat kepada Allah. Ana ibu yumli dari Allah. Artinya apa? Rugi kamu salah 20 tahun, tidak bisa membentuk karakter tubuhmu, tidak bisa membentuk karakter jiwamu. Mengkedang nedemenak mentangnya mentang maksiat, kepa temayangnya mentang maksiat, Pak. Kepa kalian harum mentang maksiat, Pak. Kepa baju harum mentang maksiat, Pak. Kepa dengar harum mentang baju maksiat. Kalau mentang buah maksiat, Pak. Untuk apa kalian itu berzikir bertasbih kalau dengan mulut ini juga kalian makan haram. Tadi hana yum. Hana bohyum li Allah, temayang juga hana yum, ya. Jadi lagi pun ajihan. Lemo ya pun bah dengan kena dia. Isaji beyumnya pada beratnya idimah le padum dot sekian odunoyu. Padumnya odunoyu menurut berat badannya, Pak. Artinya Pak yum Pak berat badan.
Tapi menyonati cem atau ke dia ubun ya Pak. Di mana ayumnya Pak? Pada keindahannya Pak. Makanya bisa saja dia itu harganya 150 juta. Burung yang kecil tadi atau ikan yang kecil tadi harganya 500 juta lebih daripada itu Pak. Ya saya rasa cukup ya. Ini makanya fani'mal qadirun, itulah nikmat yang luar biasa yang diberikan. Makanya katanya tapi ada pengahan lagi jauh nikmat, luah lagi jauh nikmat. Dari dalam kandungan kagak jauh nikmat Pak. Dari dalam kandungan kagak jaga. Dari dalam kandungan kagak jaga oleh Allah, kagak beri rezeki, kagak beri nikmat. Tidak ada yang bisa menjaga seperti itu. Mana Pak? Tidak ada yang bisa menjaga. Ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai proses roh yang ditiupkan oleh Allah ke Nabi Adam dulu, itu rohnya dari mana diambil? Apa suatu darah roh, kemudian semua roh dimasukkan ke dalam tulang sulbi Nabi Adam. Iya. Kemudian suatu saat dikeluarkan lagi ke dunia, bersebaran masuk roh Nabi Muhammad ada situ yang bercahaya. Iya. Kemudian tiap manusia yang lahir sekarang diambil lagi roh itu dimasukkan ke dalam rahim ibu yang sudah 4 bulan kan? Iya. Nah, proses seperti itu antara roh dan zuriat yang ada dalam tulang sulbi kita masing-masing untuk keturunan kita. Iya. Kan sudah ada ditaruh di sumbu kan? Iya. Nah, itu nggak tahu berapa jumlahnya yang akan keluar. Bagaimana proses itu? Oh iya. Roh itu sudah ada. Roh itu sudah ada. Dia menunggu tempat dia itu untuk bisa tinggal. Itu saja. Roh itu sudah ada. Roh kita semuanya diciptakan oleh Allah sama semuanya. Sekali ciptakan semuanya. Maka roh Nabi Muhammad sudah ada. Semua roh sudah ada. Ya. Maka dalam riwayat itu disebutkan Nabi Adam sudah mengenal Nabi Muhammad SAW. Dia sudah mengenal umatnya. Nabi Adam alaihissalam sudah mengenal keturunan-keturunannya. Melalui apa? Melalui roh-roh yang diperkenalkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sekarang roh itu dia menunggu apa? Menunggu tubuhnya. Maka ada roh nanti ketika dia masuk ke dalam tubuhnya cuma sebentar saja kemudian balik lagi. Roh itu cuma satu, bukan banyak roh, tidak hanya tubuhnya roh-roh menunggu, tidak. Jadi ini apa? Ini kan kejadian manusia. Setelah dia jadi, kan belum ada roh lagi, Pak. Belum ada roh lagi. Umur 4 bulan baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh yang mana itu? Itulah roh yang menunggu tadi, Pak. Dia menunggu kapan saya bisa masuk ke situ. Ketika dia masuk, ya ini baru menyatu roh dengan tubuh. Ketika terpisah, masih tetap roh itu juga. Hanya roh lain, Pak. Roh itu juga. Ya roh katanya, masing-masing katanya punya tabuh roh, Pak. Makanya ketika menyatu dengan tubuh, ada roh yang hidup di dalam tubuhnya 20 tahun, ada 30 tahun, ada yang 100 tahun, hana meninggal. Nah, lagi Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam 1000 sekian tahun. Setelah berpisah, roh itu juga yang diciptakan pertama sekali oleh Allah. Roh itu juga yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti ditiup sangkakala yang kedua, roh itu juga yang mencari tubuhnya. Makanya Allah mengatakan farudduhu, kembalikan roh itu ke dalam tubuhnya, kata Allah. Akhirnya roh itu kembali ke tubuh asalnya, tubuh semulanya. Roh itu cuma satu. Masing-masing orang punya satu roh ya. Maka roh ini sekarang sedang menunggu. Ada roh yang belum dapat tubuhnya lagi. Roh yang sudah diciptakan Allah belum ada tubuhnya lagi sampai hari kiamat. Penantian ini sampai hari kiamat. Maka roh itu terus melihat mana tubuh saya, mana tubuh. Oh, golong na lego. Makanya dia menanti tubuhnya yang pertama ketika dia baru lahir, yang kedua ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Dia mencari tubuhnya juga. Mana tubuh saya? Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, roh itu ketika kita sudah meninggal dunia, sudah terpisah, roh itu akan mengunjungi tubuhnya. Fayazuru jasadahu fi kulli lailatil jum'ah. Setiap malam Jumat dia akan melihat tubuhnya. Tubuhnya di mana? Oh, tubuhnya dimutilasi, Pak. Di setiap tempat dia lihat, ini tubuh lun, ini tubuh lun. Kemudian Jumat depan dia lihat lagi, Pak. Tubuh saya. Kenapa dia lihat itu? Karena ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar dia tidak susah lagi, Pak. Artinya apa? Dia akan kembali ke tubuhnya yang dia lihat tadi. Ini dibuktikan dengan apa? Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj melihat Nabi Musa 2 kali. Di mana 2 kali? Yang pertama ketika perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau melihat Nabi Musa alaihissalam satu. Kemudian yang kedua, beliau melihat Nabi Musa pada langit yang kelima. Ini membuktikan apa? Sebagian ulama tafsir mengatakan kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada malam Jumat. Ya. Kenapa malam Jumat? Ketika itu roh mengunjungi tubuhnya. Rohnya tubuh Nabi Musa alaihissalam itu di Palestina. Maka dia melihat tubuhnya. Ketika dia melihat tubuhnya, sempat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang mengatakan bukan malam Jumat tapi Jumat malam, ya. Itu perbedaan tentang malam Jumat dengan Jumat malam. Ya, itu saja. Jadi artinya apa? Roh itu satu, bukan nanti ini roh kan, roh yang mana? Bukan roh itu, Pak. Jadi artinya apa? Dari sekian banyak sperma itu ada satu yang apa namanya? Yang bisa membuahi, Pak. Tidak bisa semuanya, tidak. Cuma satu. Ya. Jadi artinya yang masuk ke dinding sel itu cuma satu. Pembuahan itu juga satu dari hasil yang satu tadi. Ketika sudah 4 bulan, baru dia diturunkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi walaupun sebelum itu dia tetap dijaga oleh Allah. Ini adalah namanya faqadarna. Kadarna itu maknanya apa? Dabbarna. Dabbarna apa? Saya pantau terus dia. Saya pantau dia, kata Allah. Saya berikan makan kepada dia. Makanan berikan, semua berikan. Demikian. Ada tadi satu lagi mana? Sudah? Cukup ya? Ya. Jadi mudah-mudahan nabubur. Oh, ada. Oh ya. Oh, oke. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.